Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Syaisa Fikri dari S1 Kebidanan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pemasangan huknah, pulpahizin, dan kateter. Yang pertama itu saya akan menjelaskan langkah-langkah pemasangan huknah. Yang pertama itu ada persiapan alat. Alatnya itu yang pertama ada semprit atau squid, gliserin. Yang kedua itu ada mangkok kecil berisi cairan gliserin 10-20. Yang ketiga itu ada bak instrumen berisi sepasang handscoon. Yang selanjutnya itu ada pastin jelly, terus ada air cebok dalam botol, ada kertas kloset, selanjutnya ada perlak dan alasnya, ada bengkok, ada selimut mandi, ada pispot, dan baskom berisi cairan klorin 0,5%, ada handuk mandi, handuk kecil atau lap tangan. Nah, selanjutnya itu ada persiapan. Persiapan di sini yang pertama itu menyiapkan meja pemeriksaan. Yang selanjutnya itu menyiapkan lingkungan yang nyaman bagi pasien. Nah, yang selanjutnya itu menyapa pasien. Selanjutnya ada memperkenalkan diri pada pasien. Nah, yang terakhir itu ada menjelaskan seluruh prosedur yang akan dilakukan pada pasien, yaitu ini tuh maksudnya informan consent. Nah, selanjutnya itu ada pelaksanaan kerja. Nah, pelaksanaan kerja yang pertama itu pasang sampiran atau penutup tirai. Nah, ini tuh untuk menjaga privasi pasien. Dan selanjutnya itu ada mencuci tangan dengan 7 langkah cuci tangan, menggunakan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Nah, selanjutnya itu ada pakai handscoon. Nah, setelah pakai handscoon, mempersiapkan pasien untuk melepaskan pakaian bawah dan memasang selimut mandi. Selanjutnya itu mengatur posisi klien senyaman mungkin. Nah, posisi di sini itu yaitu menggunakan posisi SIM miring kiri. Nah, selanjutnya itu memasang perlak dan alas di bawah bokong pasien. Nah, setelah memasang perlak, yaitu meletakkan bengkok di sisi pasien. Nah, selanjutnya mengisi squid dengan cairan gliserin 10-20 cc. Dan selanjutnya itu mengolesi ujung squid dengan vaselin. Nah, selanjutnya itu membuka bokong dengan jari telunjuk dan ibu jari, memasukkan ujung squid ke dalam anus sambil memperhatikan reaksi pasien. Selanjutnya itu memasukkan cairan gliserin secara perlahan-lahan dan menganjurkan pasien menarik napas panjang. Selanjutnya itu mencabut squid dan meletakkan dalam bengkok. Dan selanjutnya itu menganjurkan pasien tetap dalam posisi miring kiri atau SIM dan menahan sebentar untuk BAB. Selanjutnya itu mempersilahkan pasien untuk BAB di toilet jika pasien itu mampu. Jika tidak mampu, bantu pasien BAB di tempat tidur dengan menggunakan pispot. Selanjutnya itu merapihkan pasien setelah buang air besar. Selanjutnya itu membereskan alat yang telah digunakan, mencuci tangan dengan 7 langkah cuci tangan. Setelah itu melepaskan sarung tangan. Nah, selanjutnya itu ada pulpahizin. Yang pertama itu sama persiapan alat. Alatnya itu ada kapas sublimat dan tempatnya. Selanjutnya itu ada sarung tangan, ada bak instrumen, dan ada pinset. Selanjutnya ada perlak dan alasnya, ada bengkok dan pispot, selimut mandi, kasa dan tisu, ada betadine jika diperlukan. Misalkan ada luka episiotomi. Selanjutnya itu ada waslap. Nah, sikap dan perilaku bidan. Yang pertama itu menyambut pasien dengan ramah dan sopan. Selanjutnya itu memperkenalkan diri pada pasien. Selanjutnya itu ada menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Di sini tuh maksudnya itu informan consent, persetujuan dari pasien. Dan selanjutnya itu ada merespon terhadap terjadinya reaksi pasien dengan tepat. Selanjutnya itu ada percaya diri bidan dan tidak gugup. Bidan itu harus percaya diri dan tidak gugup. Selanjutnya itu ada prosedur tindakan. Yang pertama itu mendekatkan alat, yang kedua itu memasang sampiran. Memasang sampiran di sini itu untuk menjaga privasi pasien. Selanjutnya itu ada memasang selimut mandi, terus memasang alas bokong. Selanjutnya itu mengatur posisi pasien. Mengatur posisi pasien dengan dorsal recumbent. Selanjutnya itu ada meletakkan pispot di bawah bokong. Selanjutnya itu mencuci tangan dan
dan memasang handscoon dan memakai handscoon. Selanjutnya itu ada membersihkan daerah sifisis pubis dari bawah ke atas. Selanjutnya membersihkan lipatan paha dan bagian dalam keluar. Terus membuka labia dengan menggunakan tangan. Selanjutnya itu membersihkan daerah vulva dari atas ke bawah. Dan setelah itu menyiram dengan air hangat ke daerah perineal dan keringkan menggunakan tisu. Selanjutnya ambil tispot dan mengeringkan daerah bokong dengan menggunakan tisu juga. Selanjutnya itu membersihkan bokong dengan waslap. Selanjutnya itu mengatur posisi pasien kembali dengan posisi sebelumnya. Selanjutnya itu membereskan alat. Setelah membereskan alat, selanjutnya mencuci tangan dengan 7 langkah cuci tangan di air yang mengalir. Selanjutnya itu ada pemasangan kateter. Di sini itu ada persiapan alat. Yang pertama itu ada selang kateter, ada urine bag, spuit, aquades, duk bolong. Selanjutnya ada gel atau vaselin, ada perlak, ada plester, gunting, bengkok, handscoon steril, dan kapas DTT. Selanjutnya itu ada prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama ada memberitahu dan menjelaskan prosedur apa yang akan dilakukan pada pasien. Di sini itu seperti informal consent, meminta persetujuan pada pasien. Selanjutnya itu ada mendekatkan alat-alat. Yang selanjutnya itu ada memasang sampiran. Memasang sampiran di sini itu untuk menjaga privasi pasien. Selanjutnya itu mencuci tangan dengan 7 langkah cuci tangan di air yang mengalir. Selanjutnya itu ada melepaskan atau menanggalkan pakaian bawah pasien. Selanjutnya itu memasang selimut mandi, memasang perlak dan pengalas bokong. Selanjutnya itu menyiapkan posisi pasien dengan dorsal recumbens. Selanjutnya itu meletakkan bengkok di antara tungkai pasien. Selanjutnya itu mencuci tangan dan memakai sarung tangan. Selanjutnya itu mengambil kateter, kemudian ujungnya diberi vaselin 3-7 cm. Selanjutnya itu memasang kateter dengan perlahan-lahan ke dalam uretra. Selanjutnya menampung urin ke dalam bengkok atau botol steril bila diperlukan untuk pemeriksaan. Selanjutnya itu bila urin sudah keluar semua, masukkan aquades 10-15 cc sesuai ukuran kateter tersebut. Dihubungkan dengan pipa penyambung pada urine bag. Selanjutnya fiksasi kateter dengan menggunakan plester pada paha pasien. Selanjutnya itu mengikat urine bag pada sisi tempat tidur. Selanjutnya itu melepaskan sarung tangan dan memasukkan ke dalam bengkok bersama dengan kateter dan pinset. Selanjutnya itu memasang pakaian bawah pasien dan mengambil perlak serta pengalas. Selanjutnya itu menarik selimut dan mengambil selimut mandi. Selanjutnya itu membereskan alat dan mencuci tangan dengan 7 langkah cuci tangan menggunakan air mengalir. Sekian penjelasan kateter, huknah, dan vulva hygiene dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.